Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman remaja di rumah. Kembali lagi dengan kajian remaja Dialog Islam TV pada hari Jumat seperti biasa tanggal 4 Februari 2022. Mudah-mudahan teman-teman di rumah, ikhwatu iman semua di rumah sehat walafiat. Pada hari ini seperti judulnya, kita akan membahas tentang universitas lagi, tapi bukan yang ada di Indonesia, tapi sekarang kita akan membahas salah satu universitas tertua di Indonesia, di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, kita akan mendatangkan seorang ustadz yang merupakan alumnus dari sana dan juga merupakan asatiz di Pajagalan di Pesantren Persatuan Islam nomor 1 dan 2 Bandung. Nah, kita langsung saja berkenalan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Macet nggak Ustadz kesini? Sebetulnya perjalanannya tidak terlalu macet. Tidak Cuma terlalu macet. ada kepentingan terlebih dahulu, mengurusi keluarga terlebih dahulu. Makanya mohon maaf pada teman-teman yang menyaksikan acara ini. Saya datang ke tempat lebih terlambat, mohon maaf. Iya, tidak apa-apa ya, dimaafkan semuanya. Alhamdulillah Ustadz, ini asli mana Ustadz? Orang mana Ustadz? Qadarullah, saya dilahirkan di Bandung. Di Bandung. Di Bandung 5 Mei 1983. Wah. Jadi sekitar 38 tahun yang lalu. Oh iya. Alhamdulillah. Asli Bandung. Asli Bandung Asli dan Bandung. sekarang di Bandung juga Sekarang ya. kembali lagi ke Bandung, walaupun Daerah mana Ustadz kalau boleh tahu? saya di Perumahan Bumi Oren di Cibiru. Di Cibiru. Atau maksudnya daerah Cileunyi sebetulnya. Cileunyi. Iya. Ustadz sudah berkeluarga ya, memiliki 3 orang putra putri ya Ustadz ya. Betul. 1 putra dan 2 putri. 2 putri. Ya, usianya sekarang? Yang paling besar usia 11, kemudian yang kedua agak jauh jedanya 7 tahun dan satu lagi 5 tahun. 5 tahun. Oh iya. Sudah ada yang besar mau ke sanawiyah ya Ustadz ya? 2 tahun lagi mungkin insya ya? Allah. 2 tahun lagi insya Allah insya Allah saya pesantren kan. Pesantren. Amin ya. Mudah-mudahan lancar semuanya ya Ustadz. Amin. Teman-teman di rumah, sebelum kita mulai pertanyaannya kepada Ustadz, nah teman-teman juga boleh memberikan pertanyaan di kolom live chat atau kolom komentar yang berminat untuk masuk ke Al-Azhar ataupun yang memang pengen tahu nih kalau di Mesir itu seperti apa kuliahnya. Nah, nanti sebelum kita masuk ke judulnya, tips-tips bagaimana kuliah di sana, kita akan mendengarkan dulu nanti pengalaman Ustadz selama kuliah di Al-Azhar Mesir. Karena kan tidak semua bisa ke sana ya, ada prosesnya. Nah, tapi tentu saja kulturnya juga beda antara di Indonesia dengan di Mesir. Nah, kita akan tahu nih. Ustadz, waktu di Mesir, Ustadz itu masuknya itu pilihan jurusannya kemana Ustadz? Apa Saya di pilihan? Fakultas Syariah wal Qanun. Jadi Syariah wal Qanun itu, kalau Syariah adalah hukum Islam, adapun Qanun itu adalah perundang-undangan umum. Adapun jurusannya saya ngambil Fakultas Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah. Jadi kalau jurusan Syariah wal Qanun, adapun fakultasnya Fakultas Syariah wal Qanun, adapun jurusannya adalah Syariah Islamiyah. Jadi nanti dibagi Fakultas Syariah wal Qanun itu ada Fakultas Syariah Islamiyah yang saya ambil, kemudian ada Syariah wal Qanun sendiri. Jadi ada 2 ya Ustadz. Iya. Ada yang memang hukumnya itu internasional, Betul. ada yang hukum Islam, dan Ustadz memilihnya yang hukum Islam. Hukum Islam. Apa alasannya Ustadz nggak yang internasional? Dari awal memilih itu sebetulnya kita memilih fakultas dan jurusannya itu ketika di Indonesia, Bu ya. Oh iya. Makanya belum begitu mengenal apa jurusan-jurusan itu. Oh, Makanya sebenarnya waktu betul. di Indonesia tuh Ya, belum. Ya. Makanya setelah lulus testing itu nanti ada disodorkan fakultas mana yang dipilih. Maka saya tanya dulu ke bapak ya, ke orang tua, kira-kira fakultas apa yang dipilih, maka kata beliau fakultas syariah saja.
syariah, dan nanti ada syu'bah atau jurusannya itu syariah Islamiyah saja. Barulah mengenal seperti apa fakultas itu baru ketika kita di sana. Di sana ya. Baru pas ketika kuliah, oh ini gitu ya Ustaz. Oh, fakultas syariah seperti ini, usuluddin seperti ini. Kemudian ada fakultas bahasa Arab dan fakultas dirasat Islamiyah, dan juga Al-Azhar itu tidak terbatas kepada jurusan-jurusan keagamaan saja. Bahkan sekarang terakhir saya dengar itu ada jurusan penerbangan, Bu. Oh, penerbangan. Ada penerbangan. Selain memang kalau kedokteran sudah lama ya. Kedokteran, pertanian, ekonomi, dan sekarang ada penerbangan. Sudah ada fakultas penerbangan. Luar biasa ya, semakin tertarik nih yang mau jadi pilot. Jadi bisa nanti jadi penerbang di Saudi. Wah, luar biasa. Pasti income-nya juga besar. Atau di negeri-negeri Timur Tengah ya bisa. Iya, betul. Wah, teman-teman nih mulai semakin menarik nih. Nah, waktu itu Ustadz itu dapat beasiswa ya Ustadz ya? Ke sana. Dan tentu saja kalau beasiswa itu berbeda ya Ustadz ya, ada gimana Ustadz dulu dapat beasiswa tuh? Sebetulnya secara keseluruhan para mahasiswa itu mendapatkan beasiswa untuk pendidikan. Jadi semua mahasiswa yang sudah terdaftar di Al-Azhar semuanya bebas biaya. Bebas biaya. Baik yang ikut testing, seperti saya ikut testing di UIN ya, nanti melalui Kementerian Agama, ataupun yang biaya sendiri. Biaya mandiri dari orang tua. Jadi adapun di sana semuanya bebas biaya pendidikan, kecuali mungkin ada tiap tahun sekali lah, itu juga tidak seberapa besar untuk kita daftar ulang kalau di kita ya, itu juga tidak terlalu mahal. Jadi secara umum Al-Azhar itu tidak memungut biaya sama sekali ke untuk mahasiswa kuliahnya ya Ustaz. Kecuali nanti untuk beli diktat atau yang kita sebut dengan muqarrar ya, muqarrar itu kita beli dengan harga yang ya sebenarnya cukup murah juga. Oh gitu. Betul. Dulu waktu tes beasiswanya sulit nggak Ustaz? Apa saja sih yang ditesnya? Yang jelas saya persiapan waktu itu tentu saja bahasa Arab harus bahasa Arab walaupun harus fasih gitu Ustaz. Walaupun kita merasa ketika di Indonesia bahasa Arab kita lumayan gitu kan. Ya, tapi ketika datang ke sana kita tidak ada apa-apanya Bu. Apalagi dihadapkan dengan umumnya atau mayoritas masyarakat Mesir itu orang sana asli. Betul. Gitu ya. Itu berbahasa Arabiyah Amiyah, bahasa pasaran. Seperti contohnya dalam menyapa itu, memang kita ketika di Indonesia ada pelatihan selama 1 bulan untuk dikenalkan sedikitnya tentang bahasa pasaran di Mesir. Ya. Jadi kalau kita mungkin menyapa kaifa haluk gitu kan. Nah, di sana izayak. Jauh banget. Izayak. Jadi kaifa haluk, kalau di sana izayak. Nah, kita jawabannya kaifa haluk jawab bi khair ya. Bi khair alhamdulillah. Di sana kuwais alhamdulillah. Kuwais itu bahasa Mesir. Dan itu bahasa gaulnya gitu ya Ustaz ya. Jadi ya seperti di kita lah, di Indonesia ada bahasa Indonesia gaulnya. Seperti kamu jadi lu, gue. Nah itu di sana juga negeri-negeri Arab memiliki bahasa-bahasa pasarannya masing-masing. Dan ternyata bahasa Mesir itu adalah bahasa yang paling mudah difahami oleh bangsa Arab yang lainnya, Bu. Ya, seperti saya pernah cerita bahwa kenapa hal itu terjadi, karena banyak telenovela produksi Mesir yang ada telenovela juga ya. Ada banyak. Telenovela itu paling populer itu adalah produksi Mesir. Sehingga dan dengan bahasa Amiyah, dengan bahasa pasaran Mesir. Dialeknya juga Mesir. Betul. Gitu. Tapi semua yang di Timur Tengah tuh mengerti ya Ustaz ya. Saya nanya sendiri ke orang Arab ketika di Saudi, kenapa bahasa Amiyah Mesir itu banyak dikenal oleh negara Arab, oleh orang-orang Arab yang lain? Ternyata jawabannya itu karena banyak telenovela produksi Mesir yang diputar. Iya, berarti lebih banyak yang produksi itu orang Mesir ya. Betul. Dan disebarkan ada negeri-negeri Arab yang lain, ke negeri Arab. Makanya lebih mudah untuk memahami bahasa Mesir dibandingkan bahasa yang dipakai di Mekah Madinah gitu. Betul. Bahkan orang Mesir sendiri, ketika di Saudi saya bertemu dengan orang Mesir, beliau kerja kurang lebih 5 tahun di Saudi. Sudah 5 tahun. Saya ngobrol dengan orang Mesir.
apakah Anda paham dengan bahasa amiyahnya Saudi? Kata beliau, saya tidak terlalu paham. Memang agak sulit. Agak sulit. Beda juga ya Ustaz ya. Karena Walaupun tidak bahasa terbiasa, Arab ya. karena tidak terbiasa dengan bahasa amiyah Saudi. Makanya orang Arab sendiri pun mereka tidak begitu paham kalau berbicara bahasa amiyah, kecuali mungkin udah bertahun-tahunnya. Apalagi kita yang hanya saya 4 tahun di sana, saya tidak terlalu membiasakan dengan bahasa Arab amiyah, pasaran. Jadi ketika berbicara dengan orang Mesir, saya lebih mengutamakan bahasa Arab fasihah. Selain kita memang untuk menambah kita memperlancar bahasa Arab kita, juga memang kalau berbicara dengan bahasa Arab fasihah, bahasa Arab yang internasional, maka orang Mesir itu berbicaranya lebih lambat. Lebih lambat. Jadi lebih mengerti gitu ya. Enggak, merekanya bicaranya seperti kalau kita ngobrol bahasa Indonesia di kampung-kampung lah. Jadi orang Indonesia. Jadi kaku gitu ya. Betul. Karena sehari-hari itu mereka terbiasa dengan bahasa Arab amiyah. Iya. Tapi mungkin terlihat lebih berpendidikan kalau yang pakai bahasa Arab. Betul. Fasihah. Mereka lebih menghormati, Bu. Wah, ini apalagi memang kita dikenal orang Indonesia itu, alhamdulillah ya. Kita di sana dapat warisan penghormatan lah dari leluhur kita. Karena memang dimulai dari Presiden Soekarno ya. Bahkan kan ada kisah bahwa Al-Azhar itu hampir ditutup oleh Jamal Abdul Nasir pada masa beliau, mau ditutup Al-Azhar karena memang ya Al-Azhar itu benteng kaum muslimin di Mesir, sehingga ada bertentangan dengan pemerintahan, sehingga Jamal Abdul Nasir sempat mau menutup Al-Azhar. Tapi ketika kunjungan ke Indonesia bertemu dengan Soekarno dengan tegas mengatakan, kami itu tidak mengenal kalian orang Mesir kecuali Al-Azharnya. Wah, luar biasa. Makanya tidak jadi ditutup Al-Azhar gara-gara memang nasihat Soekarno itu. Makanya Soekarno dengan Gamal Anas itu yang besar ya. Betul. Indonesia itu punya pengaruh, punya andil tentang dengan Mesir. Makanya ketika kita di sana, dari mana? Dari Indonesia. Wah, dihormati. Betul. Ya. Mereka bilang, "Gidanin, anta kuais, anta gidanin." Apa kamu orang baik. Wah, kamu orang hebat. Jadi negeri kamu itu adalah negeri yang hebat. Dan kami tahu bahwa Indonesia adalah orang-orang baik dan paling banyak atau mayoritas kaum muslimin di Indonesia paling banyak. Mereka mengenal kita. Makanya kita alhamdulillah dihormati ketika di Mesir. Berarti hubungan antar negaranya juga bagus banget ya Ustadz ya. Betul. Dari dulu. Dan kalau tidak salah waktu kemerdekaan juga Mesir salah satu yang menyebarkan juga bahwa Indonesia merdeka selain Palestina katanya ya. Betul. Mesir di antara negara-negara yang awal untuk mengakui kemerdekaan negara Indonesia, negara kita ini. Iya betul, berarti ada hubungan yang sangat baik nih. Nah Ustadz juga dulu itu ya kembali ke bahasa. Sebelum ke sana sempat ke Ma'had Al-Imarat dulu ya Ustadz ya. Itu betul. Untuk melancarkan atau gimana Ustadz? Sebetulnya dari awal itu memang kita tidak terfikir untuk kuliah di Timur Tengah Bu ya. Memang ada rekomendasi dari Ustadz ketika di pesantren. San udah ikut testing ke Mesir. Tapi saya pribadi ketika lulus mu'alimin atau aliyah setingkat dengan aliyah, merasa saya belum punya kemampuan untuk itu, sehingga ada keinginan untuk melanjutkan kuliah di jurusan bahasa Arab di UPI waktu itu. Tapi ketika ya ngobrol dengan bapak dan orang tua, kata beliau udah mending ke Imarat saja. Walaupun pada masa itu kan ya kuliah di perguruan tinggi di Indonesia ya lebih prestis gitu ya. Iya. Lebih gengsi perasaan. Ketika udah masuk Imarat saja, Ma'had Imarat saja. Ada perasaan seperti apa, tapi ya terkadang kita harus mengalah dengan orang tua karena mereka jauh lebih mengerti daripada kita. Betul. Akhirnya ke Imarat saja 1 tahun cukup, merasa cukup di Imarat 1 tahun. Saya sering cerita ke anak-anak bagaimana belajar di Imarat, ya serius ya benar-benar. Di 1 tahun itu sebetulnya ada modal yang cukup kita untuk ikut testing ke Timur Tengah sebetulnya. Walaupun saya sempat didaftarkan secara murosalah itu ya kita ngirim berkas ke perguruan tinggi di Timur Tengah waktu itu di Libya. Saya sempat mengirimkan berkas-berkas dan ketika
Al-Azhar sudah diterima, ternyata ada berita informasi diterima juga di Libya. Oh, jadi Ustadz tuh 2 ya, diterima Betul, di 2. diterima di Libya, tapi ngobrol dengan orang udah Mesir saja. Alasannya apa Ustadz? Kenapa Ustadz termotivasi untuk ya lebih ke Al-Azhar Mesir gitu? Apakah karena orang tua juga? Waktu itu kita belum tahu seperti apa Al-Azhar ya, tapi yakinlah Bapak saya lebih tahu tentang Al-Azhar waktu itu. Lebih tahu tentang Al-Azhar. Makanya pilihnya lebih ke Al-Azhar saja. Luar biasa. Memang ternyata sampai sekarang Ustadz merasakan ininya ya Ustadz, manfaatnya ya belajar di Al-Azhar sangat banyak ya, Alhamdulillah, sebetulnya dimanapun kita belajar itu kita bisa mengambil manfaat atau tidaknya tergantung pada diri kita sendiri. Mau di luar negeri, mau di dalam negeri, tergantung bagaimana kita memanfaatkan semaksimal mungkin peluang-peluang yang kita dapatkan. Karena tidak banyak juga ulama-ulama besar yang hanya mengemban pendidikan di dalam negeri saja. Tapi kalau mau memang kita kenapa harus memilih Al-Azhar? Karena memang Al-Azhar ini adalah universitas tertua ya, lebih dari 1000 tahun, Bu. Betul. Abad ke-9 dinasti, saya sedikit bercerita tentang Al-Azhar. Didirikan oleh dinasti Fatimiyah yang mengaku sebagai keturunan dari Ahlul Bait. Padahal itu adalah Syiah yang aslinya adalah, sejarah mengatakan sebetulnya bukan dinasti Fatimiyah tapi Ubaidiyah. Dinasti Syiah Ismailiyah. Yang kenapa mereka mengaku sebagai Ahlul Bait, karena orang-orang Mesir itu mereka cinta dengan Ahlul Bait. Karena memang Mesir itu kan ditaklukkan pada tahun 21 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan panglima yang berhasil merebut kekuasaan di Mesir itu dari cengkraman Romawi adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Sehingga dari zaman sahabat saja Mesir itu sudah mengenal tentang Rasulullah SAW dari para sahabat. Makanya ketika dinasti Syiah masuk ke sana, mereka mengaku dengan mereka keturunan Rasulullah SAW, mengaku keturunan Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah SAW menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan bahkan ada kenapa disebut, sebetulnya sebelum universitas hanya berdiri masjid, Bu ya. Masjidnya itu dulu dikenal Masjid Al-Qahirah. Al-Qahirah ini adalah kota baru yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah. Tapi kita perlu ketahui bahwa bukan dinasti Fatimiyah yang betul keturunan Ahlul Bait, tapi sebetulnya Ubaidiyah, Syiah Ismailiyah. Kemudian masjid itu awalnya dikenal dengan nama tempatnya, Al-Qahirah. Dinasti ini menamakan Qahirah itu, Qahir artinya menaklukkan, menundukkan. Dengan maksud bahwa dinasti ini akan menaklukkan seluruh negeri-negeri dimulai dari Al-Qahirah ini. Al-Qahirah. Makanya Jami, disebutnya Jami itu masjid. Awalnya dikenal dengan Jami Al-Qahirah. Masjid Al-Qahirah. Kemudian berubah namanya, dikenal agar masyarakat Mesir lebih mencintai dinasti ini, maka digantilah namanya dengan Masjid Al-Azhar yang dikaitkan dengan nama anak Rasul, Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra Al-Azhar. Walaupun ada versi yang lain kenapa disebut Al-Azhar, tapi ada satu versi yang mengatakan kenapa disebut Al-Jami Al-Azhar, agar dihubungkan dengan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Itu barulah setelah dinasti ini tumbang secara halus oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ya, pada abad ke-6 dengan cara halus, karena Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang panglima yang pintar, dia ahli ilmu, nanti akan memimpin dinasti Al-Ayyubiyah ya. Dinasti Fatimiyah ini takluk atau tumbang dengan cara yang begitu halus, bukan secara peperangan, bukan. Pokoknya nanti teman-teman bisa baca bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah
menaklukkan atau menutup dinasti ini dengan sangat halus, dengan sangat baik, karena tidak mau terjadi peperangan. Khawatir apa? Masyarakat begitu mencintai dinasti ini, padahal fahamnya salah. Secara halus itu luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi, jasa beliau, sehingga jasa diantaranya ya, dua orang hebat ini. Pertama adalah Amr bin As radhiyallahu anhu, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi punya jasa besar untuk Mesir ini. Di antaranya sedikit sejarah tentang kenapa Al-Azhar. Sedikit sejarah, dan ketika kita ke sana mungkin kita seperti melihat peninggalan bekas zaman dahulu ya, betul, ya? Betul. Apalagi memang kalau kita kaitkan dengan masa-masa lebih jauh lagi, maka Mesir adalah negeri-negeri yang banyak disinggahi oleh para nabi. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, ya. Kemudian Nabi Musa, jadi Nabi Yusuf, Nabi Musa, Harun, Nabi Soleh, ya. Ada Nabi siapa lagi itu, Nabi, ya banyak lah. Nabi termasuk Nabi Ibrahim gitu kan. Nabi Ibrahim. Jadi memang seperti kita berada di ini ya, kapsul waktu mungkin ya, ngelihat peninggalan-peninggalan di sana, selain kita memang belajar di sana gitu ya. Jadi kita bisa melihat secara langsung peninggalan-peninggalan, walaupun sekarang sudah banyak direnovasi ya Ustadz ya, lebih bagus, lebih besar lagi. Bahkan kalau untuk yang umumnya bahkan lebih modern ya Ustadz ya, untuk fakultas yang umumnya. Untuk fakultas yang umum, selain jurusan keislaman, maka kampusnya itu lebih modern karena bangunannya baru. Adapun kampus syariah, kampus jurusan keagamaan itu masih betul berdiri kokoh 1000 tahun yang lalu, masih persis seperti itu. Masjidnya masih seperti itu, dan kalau kampusnya kan lebih baru. Adapun masjidnya itu masih berarti asli. Klasik banget ya Ustadz. Betul. Asli dan klasik. Masih asli. Kelihatan bagus untuk foto-foto mungkin ya kalau jalan. Makanya Bu, kalau bagi teman-teman yang, ya saya melihat ada teman-teman yang di sana lebih pokoknya ada sebutan Mister tuh mim sodrob ya. Mimnya itu adalah masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Masyaqqah itu kesulitan. Ya, sulit, kuliah di sini itu sulit sebetulnya. Iya. Kemudian sod adalah sober. Ya, masyaqqah, sober, baru rohah nyantai. Jadi kita sulit dulu, dihadapi dengan kesabaran, baru kita akan mendapatkan ketenangan, nyantai. Istirahatnya. Gitu Betul. Ya. Jadi kalau teman-teman yang hanya mengambil rohahnya saja, karena memang Mesir ini adalah negeri yang banyak tempat-tempat wisata. Betul. Rohah, maka nanti dia akan mendapatkan masyaqqah, kebalik. Kesulitannya di akhir. Kalau di kita mungkin bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Jadi harus belajar dulu ya Ustadz ya. Betul. Apalagi zaman sekarang kan media sosial kesana malah update IG. Betul. Kemarin ada yang TikTok, saya telusuri ternyata mahasiswa dari Malaysia. Itu banyak yang di sana TikTok. Ada TikTok kan di depan kalau nggak salah di depan kampus TikTok. Itu banyak yang menghujat. Ternyata itu mahasiswa Malaysia ya. Jadi ya teman-teman kalau yang memang mau melanjutkan di sana, maka harus punya etika, itulah nasihatnya. Ya. Mesir itu adalah mimnya adalah masyaqqah, susah terlebih dahulu, kemudian dihadapi dengan kesabaran, sabar, dan rohnya baru adalah ar-rohah ya. Ar-rohah itu ya memang kuliah di sana. Ada yang pernah kuliah di Mesir 2 tahun, kemudian dilanjut pindah ke Saudi. Beliau membandingkan bahwa diktat atau muqarrar di Al-Azhar itu jauh lebih tebal. Lebih dari yang di belakang Ustaz. Yang saya mungkin ada yang bisa seperti itulah. Tapi isinya bahasa Arab semua. Bahasa Arab semua. Dan tidak ada harokatnya ya pastinya. Ya tidak kasih harokat, tidak kasih harokat terlalu lama, mungkin penulis pakai harokat terlalu lama, di sana Arab gundul semuanya. Ada bentuklah saya waktu itu ngambil di Fakultas Syariah Islamiyah, karena kalau Fakultas Syariah wal Qanun selain memang ada tambahan lebih lama 5 tahun ya, kalau saya 4 tahun. Fakultas Syariah wal Qanun itu 5 tahun,
diktatnya lebih tebal lagi daripada syariah Islamnya. Ternyata ya karena memang itu hukum internasional ya Ustaz. Betul. Ada istilah-istilah yang rumit, makanya yang masuk fakultas syariah wal qanun itu hebat lah kalau 5 tahun selesai itu. Dan jarang-jarang 5 tahun tuntas, jarang-jarang. Dan pengantarnya bahasa Arab atau memang bahasa Inggris Ustaz kalau yang internasional? Bahasa Arab semuanya. Tetap bahasa Arab, dan yang menjadi tantangan adalah bagaimana dosen-dosen di kampus itu umumnya, khususnya di Fakultas Syariah Islamiyah, itu lebih banyak menggunakan bahasa Arab Amiyah, Bu. Oh, gitu. Jadi kita berat bagaimana memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Kemudian juga diktatnya juga ya cukup berat lah ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar seperti di kita ya, SKS itu sistem kebut semalam itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Untuk mahasiswa Al-Azhar itu nggak bisa. Bahkan yang persiapan sebulan pun itu ada yang tumbang juga, Bu. Sebulan Ustaz? Sebulan, betul. Wah, teman-teman kalau nggak bener-bener nih jangan deh. Jangan coba-coba. Dan ada pengalaman yang cukup berat juga ketika datang ke sana, kan saya pernah cerita ya. Itu hanya 1 pekan lagi itu langsung ujian, kita dapat nyampe tiba musim dingin, bulan Ramadan, musim dingin, wah kita pemberangkatannya memang telat ya Ustaz. Betul, terlambat. Kalau teman-teman yang pakai biaya sendiri itu udah datang lebih awal. Kita yang ada beasiswa melalui Departemen Agama itu datangnya terus diundur sampai baru berangkat itu sudah ujian sudah di depan pintu. Tinggal 1 minggu kita ujian. Tapi alhamdulillah kakak kelas itu mereka luar biasa, alhamdulillah, bersyukur ya. Jazakumullah. Orang Indonesia. Saya diarahkan, ayo besok kita langsung daftar ulang di kampus ya, bikin kartu pelajar, kartu ujian, beli diktat, langsung dibimbing sama mereka. Wah, luar biasa. Berarti harus dekat dengan kakak kelas tipsnya juga ya Ustaz ya? Bukan hanya dekat, Bu. Bukan hanya kita yang mendekatkan, tapi mereka itu care sama kita. Mereka itu mereka tahu kita dulu waktu mereka seperti itu gimana ya. Luar biasa. Jadi kita bukan kita nyari kan, bukan. Mereka ayo sekarang belajar, kita langsung belajar. Jangan nyantai-nyantai, kita langsung belajar. Makanya banyak teman-teman di antaranya yang tidak lulus tahun pertama ada. Karena itu yang tadi ujian 1 minggu. Bahkan saya ceritakan 1 bulan aja itu sebetulnya kurang ya, masih kurang ya. Apalagi hanya seminggu, aduh. Tapi alhamdulillah qadarullah ya, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak berdoa lah. Berdoa. Ya. Dan Ustadz ini termasuk yang lolos atau lulus itu tepat 4 tahun ya Ustadz ya, alhamdulillah. Ada motivasi yang di luar itu yang bisa menyebabkan saya selesai 4 tahun. Iya, jadi ada keinginan dan juga dilakukan ya Ustadz ya, bukan hanya keinginan aja untuk cepat pulang ya Ustadz ya, tapi di belajarnya karena kan banyak remaja zaman sekarang tuh pengen cepet lulus, pengen cepet beres karya tulis misalnya kalau di sekolah, tapi nggak dikerjain Ustaz. Jadi keinginan tanpa angan-angan. Nah betul, angan-angan namanya, angan-angan kosong kata Ustaz nih. Nah Ustaz, kita bacakan dulu ada beberapa yang sudah masuk. Baik. Dari Ibu Esti Kustiati. Ibu Esti, apa kabar? Bismillah, hadir simak Samarinda. Dari Samarinda Ustaz, dari Kalimantan. Dan ada Bu Ika Hidayah. Bismillah, alhamdulillah, Cibaduyut nyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ika. Lalu kemudian ada Ibnu Bambang. Ustadz, saya cukup tertarik dengan bahasa. Ustadz coba bicara berbahasa Arab Amiyah dan bahasa Arab yang resmi. Oh, ditantang ini Ustadz. Coba Ustadz, ada 1 kalimat mungkin Ustadz bisa dicoba. Yang bahasa Arab Amiyah dan Fushah bedanya apa? Selain tadi udah didengarkan ya, apa kabar dan baik gitu ya. Silakan Ustadz. Ya, tadi saya sampaikan kalau menyapanya itu izayak kuais, kalau bahasa Fusha, bahasa Fasihnya itu kaifahal, kaifahaluk atau kaifahal. Jawabannya adalah bikhair, alhamdulillah bikhair. Bahasa Amehnya izayak. Jawabannya adalah kuais, alhamdulillah. Atau kalau kuais itu laki-laki, kalau perempuan kuaisah. Kuaisah, alhamdulillah. Saya tambah nih.
Indonesianya dulu. Bahasa mesinnya dulu. Oh, bahasa mesinnya dulu. Biasanya ini sapaan kalau kita ditebak-tebak nih apa artinya. Kalau kita belanja nanti sama pemilik toko itu ditanya begini. Inta aize. Ada apa ya? Inta aize. Inta aize ya walad. Inta aize Ustaz. Mereka begitu saling menghormati ya. Inta aize kalau bahasa fasihnya itu madza turid. Jauh ya. Madza turid. Apa yang kamu inginkan gitu ya? Mau beli apa gitu ya? Kamu apa? Gitu, mau beli apa? Inta aize. Inta aize jauh sekali Ustaz. Itu mah kayaknya nggak bisa ini ya, harus Betul. Sering ya Ustaz, nggak bisa ada. Bahkan saya pelatihan 1 bulan itu pas ke sana bengong kita. Ini apa ngomong apa? Padahal kita pelatihan 1 bulan, jadi tidak ada apa-apa. Jadi bahasa Arab kita selama di situ nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apanya. Dan kalau Ustadz, kalau misalnya kita belanja terus kita pakai bahasa fasihat, mereka bisa juga pasti. Betul, mereka paham. Tapi mungkin ini pasti bukan orang sini gitu ya. Pasti kan, secara postur tubuh kita jauh dengan mereka kan. Baru ini pasti anak baru gitu ya. Tapi mereka bisa waktu zaman saya, karena saya berangkat sana 2003, pulang 2007. Ada yang membedakan antara kita dengan atau warga Indonesia ya, mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Malaysia. Jadi terbanyak waktu itu adalah Malaysia. Malaysia itu mereka umumnya pakai peci, pakai baju koko. Seperti Ustaz pecinya. Bajunya seperti ini. Kalau begini lah. Kalau Indonesia kan khas ya Ustaz peci. Waktu itu Indonesia itu justru gaul-gaul. Kita pakai baju biasa, nyantai, pakai topi. Kita sebetulnya saya datang ke sana bawa topi, pakai baju kaos. Nah kalau teman-teman dari Malaysia itu mereka pakai peci, pakai baju koko ya. Walau sekarang seperti ya. Ustadz banget gitu ya, seperti sosok Ustadz gitu ya. Betul. Jadi sehingga mereka bisa membedakan mungkin ya. Nah ini orang Indonesia, orang Malaysia, mereka lebih tahu. Iya. Oh gitu, dari segi pakaian mah bebas sebetulnya ya Ustadz ya. Bebas. Kampus tidak ada. Tapi laki-laki dan perempuan ini dipisah teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu ya Ustadz ya. Itu memang jauh. Walaupun kampus disebutnya Jamiah Lil Banat ya, Lil Banat untuk perempuan itu kalau kita berangkat ke kampus Lil Banin akan terlewati lah, akan lewat dulu yang Banat dulu. Banat dulu, kemudian nanti yang Banin. Berarti dari asrama terus kemudian ininya juga berbeda ya Ustadz, kecuali mungkin pasarnya sama mungkin. Kalau maksudnya pasar. Jadi kalau misalnya belanja tempatnya sama gitu, Banat Banin atau. Saya waktu itu sebetulnya kalau mahasiswa yang sudah terdaftar di Al Azhar lewat jalur tes Indonesia itu sudah terdaftar di asrama. Tapi saya waktu itu keluar dari asrama. Kenapa ada permintaan dari teman-teman untuk mendampingi mahasiswa yang baru, sehingga saya tidak sempat ambil kesempatan untuk tinggal di asrama. Sebetulnya kalau di asrama ke kampus itu bisa jalan kaki. Tapi saya menyewa sebuah flat ya. Apartemen. Betul, apartemen. Atau untuk membimbing adik kelas ya. Betul. Karena berbeda kondisinya mahasiswa di sana dengan di sini. Di sana itu mahasiswa itu ya mereka seperti di sini anak-anak SMA atau SMP lah. Polos ya, masih polos, belum tahu apa-apa, pasti butuh bimbingan kakak tingkat ya. Karena Ustadz juga waktu awal tadi ya, untuk didorong supaya belajar juga dari kakak tingkat ya Ustadz. Betul. Saya beberapa bulan bareng sama kakak tingkat, kemudian semester selanjutnya baru kita menyewa flat bareng-bareng yang baru semuanya. Tapi ada teman yang usianya lebih senior dan bisa memotivasi teman-teman yang lebih usia lebih muda gitu. Iya, karena memang kan yang pertama mungkin kalau remaja itu masih labil ya Ustadz ya. Jadi kan mereka butuh bimbingan secara mental juga, bukan hanya secara kulturnya baru, pasti culture shock gitu di sana. Nah, cuma yang mentalnya mungkin jadi kepercayaan dirinya, terus kemudian semangat belajar ya Ustadz itu yang. Iya betul, karena betul-betul saya katakan cara belajar di sana dengan di kita itu jauh berbeda.
Jauh berbeda. Di samping memang pernah dengar ada teman-teman mahasiswa baru yang mereka tinggal hanya anak-anak baru saja, mahasiswa baru. Nah ini bahayanya, kadang ada orang Mesir yang iseng juga, itu bukan iseng ya, isengnya membahayakan juga. Mereka datang ke apartemen, minta tagihan listrik, tagihan gas, padahal palsu. Ya, padahal apa, rekening apa, tagihannya tagihan palsu. Mereka nggak tahu apa-apa, bayar. Oh iya betul, itulah pentingnya komunitas ya Ustadz ya. Betul. Karena kalau nggak tahu apa-apa, apalagi mahasiswa baru, ya itu bisa gampang ditipu lah Ustadz gitu betul. ya. Banyak ditipu. Ya di setiap negara juga pasti ada yang seperti itu, makanya benar-benar harus solid sama teman-teman senegara atau sedaerah ya Ustadz ya. Iya betul. Karena di sana juga bukan hanya mahasiswa Indonesia secara keseluruhan, tapi daerah-daerah juga ya Ustadz ya. Per daerah betul. Makanya PPMI Mesir ini adalah termasuk PPM yang paling sibuk sedunia bahkan. Kenapa? Ada penelitian demikian. Kenapa? Karena di sana ada betul mengurusi kekeluargaan PPM itu. Kekeluargaan kita dari Jawa Barat, dari Banten, dari Jakarta, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari ada kekeluargaan Lombok jauh ke sana, dari Aceh, ya, dari Sumatera, itu semua mahasiswa itu ada punya kekeluarganya masing-masing. Di samping itu ada senat mahasiswa. Senat mahasiswa itu wah, semua fakultas ada. BEM, DAM mungkin kalau di sini ya. Betul. Tapi bukan senat yang resmi di bawah Al-Azhar, bukan. Kalau di Al-Azhar tidak ada. Ini hanya mahasiswa Indonesia saja. Hanya mahasiswa Indonesia. Jadi bikin kayak di Indonesia gitu. Ini ada jurusan syariahnya Islamiyah, ada perkumpulannya, ada Awal Qanun, nanti ada Usuluddin, ada dakwah, tafsir, hadis, apa ya dipecah-pecah ya. Ada filsafat, tidak filsafat. Jadi wah begitu dinamis. Seluruh fakultas itu punya komunitasnya masing-masing. Bukan hanya itu saja, banyak komunitas yang lain. Komunitas seni, pecinta seni. Unit kegiatan mahasiswanya ya Ustadz ya. Betul. Walaupun bukan di bawah Al-Azhar. Jadi bukan. Orang Indonesia mah kreatif mungkin ya Ustadz ya. Jadi ngebuat suasana seperti kampus di Indonesia ya Ustadz ya. Ada BEM, ada DAM, ada UKM bahkan gitu ya. Tapi memang bukan dari Al-Azhar ya Ustadz. Bukan. Bahkan ketika lulus itu sebetulnya Al-Azhar tidak akan ada mengadakan ini Bu, Wisuda tidak akan ada. Ada resepsi wisuda tidak ada di sana Al-Azhar itu. Oh, lulus aja. Lulus aja udah pulang. Karena terlalu banyak juga mungkin. Betul. Dan waktu lulusnya berbeda-beda mungkin ya Ustadz ya? Atau gimana Ustadz? Sebetulnya banyak juga di tahun yang sama lulus. Banyak juga. Cuman kalau ada wisuda seperti itu bayangkan mungkin akan gedung sebesar apa ya yang cocok untuk iya karena terlalu banyak ya, belum orang tuanya pada datang gitu ya. Tapi mahasiswa Indonesia kreatif Bu, ngadain wisuda wisuda juga nanti yang dihadiri oleh KBRI, Kedutaan Besar Indonesia. Jadi memang mengusahakan suasananya biar seperti Indonesia banget gitu ya. Nanti ada wisuda pakai baju wisuda. Iya. Tapi bagus juga sih, karena kan kalau di kita mah kayak nggak lulus ya Ustadz kalau nggak wisuda tuh. Kayak belum selebrasi gitu lah. Nggak ada upacara resmi ya, dilepas oleh kampus ya. Iya betul. Jadi mungkin diadakan biar sesuai dengan kultur kita ya. Iya. Nah ini juga ada dari Mama Suhaci, Bismillah menyimak. Halo Mama Suhaci. Lalu kemudian ada Pak Dodi Natawijaya, alhamdulillah nyimak sama Kakang, Bapak Damang. Bu Esti Kustiati, alhamdulillah aya berkah pangestu Neng Amel. Mugia pada sehat walafiat, amin. Ada Umitin, Bismillah Tanjung Sari menyimak Ustadz, syukron, alhamdulillah bisa mendengar bahasa Arab Mesir. Lalu kemudian Bu Esti Kustiati Neng Amalia hatur punten. Ini nggak dibaca ya Bu, maaf, malu. Ya alhamdulillah. Ustadz kembali lagi ya, kita ke kuliah di sana. Nah Ustadz kan tadi dapat beasiswa. Nah, beasiswa sendiri kalau untuk kuliahnya tidak ada seperti kita uang kuliah tetap ya Ustadz, semuanya gratis, baik itu beasiswa maupun non beasiswa. Nah, jadi beasiswanya itu untuk apa Ustadz?
Adapun selain beasiswa pendidikan, kita juga diberikan uang saku dari kampus. Cost living berarti ya. Betul, dipakai untuk ya untuk biaya makan, biaya hidup lah. Ya. Kemudian sebagian untuk sewa flat atau apartemen dan untuk ongkos ke sana ke kampus, sini ya, betul. transportasi ya. Zaman saya memang ya sebetulnya tidak cukup, terkadang ada minta tambahan dari Indonesia, dari keluarga. Ya tapi kalau dibandingkan zaman saya itu ya 500.000 cukup lah. 1 bulan. 1 bulan. Ya kalau 1 juta itu wah. 2000 berapa itu? 2007 lah terakhir. Pulang 2007. Tapi sekarang kondisi Mesir kan berarti berbeda. jauh lebih murah daripada Indonesia ya untuk cost livingnya ya Ustadz ya. Betul. Nah, kalau kan mahasiswa sekarang juga selain kadang-kadang yang punya dapat beasiswa baik itu di dalam negeri, di luar negeri, yang berupa uang saku itu kadang-kadang tidak bisa memanagenya Ustadz. Jadi malah misalnya untuk jalan-jalan lah, apalah. Nah, kalau Ustadz sendiri bagaimana sih memanage keuangan selama di sana gitu? Memanfaatkan uang beasiswa itu sebaik mungkin gimana Ustadz? Kalau saya kan hampir beberapa kali itu tinggal sama teman-teman yang sama-sama ikut tes di sini. Karena boleh diketahui bahwa teman-teman yang lewat testing di Indonesia itu adalah teman-teman yang memang secara keuangan mereka tidak mampu untuk berangkat ke sana biaya sendiri. Makanya di sana kami terbiasa untuk mengirit, Bu. Iya, mahasiswa tuh harus mengirit teman-teman. Jangan royal. Tapi ada juga Ustadz yang royal ya? Ada juga yang royal. Walaupun beasiswa gitu? Ada teman-teman yang punya beasiswa dan memang secara keuangannya dia punya gitu kan. Dia punya. Tapi umumnya teman-teman yang lewat jalur Departemen Agama itu mereka nanti pulangnya itu ya udah 4 tahun aja. Nggak pulang-pulang. Selama 4 tahun nggak pulang-pulang karena mungkin transportasi ke Indonesia juga lumayan Ustaz. Iya lumayan, kita nggak mau membebani keluarga pengen pulang gitu. Iya, jangan manja teman-teman. Kalau mau kuliah di luar negeri jangan manja, pengen pulang habisin uang ongkos pesawat. Makanya ketika selesai S1 kemudian saya juga ada minat untuk lanjut S2 di sana, tapi kata keluarga udah pulang aja dulu. Pulang aja dulu. Jadi walaupun tadinya mau lanjut tapi ada keinginan untuk lanjut. Ya jadi sempat ditahan, udah pulang aja dulu. Jadi udah 4 tahun mungkin udah kangen keluarga ya, udah lama nggak lihat. Mungkin kalau zaman itu pakai apa Ustadz, Friendster atau apa? Kalau sekarang mah banyak. Sekarang komunikasi lebih mudah ya. Kita bisa tiap hari ngobrol dengan keluarga di Indonesia lewat WhatsApp, video call kan lebih mudah, lebih murah itu. Kalau dulu roaming ya Ustadz ya. Dulu saya kalau mau nelpon ke keluarga itu paling ya kita sebulan sekali lah ya. Beli akun lewat video call-nya itu lewat internet. Dan kualitas suaranya itu buruk lah Bu. Jadi kalau kita bareng-bareng ngobrol di Indonesia kemudian kita di sini juga sama-sama bicara, itu suaranya kayak gitu, nggak jelas Bu. Makanya nanti gantian, ngobrol di sini, tunggu di sini. Mau di sana belum ngomong kita dengerin. Dan itu juga paling lama kita nelpon ya 5 atau 10 menit. Oh gitu. Ya. Karena mahalnya Ustadz biayanya. Mahal, satu akun itu cukup mahal. Kalau mau yang kualitas bagus, itu kita paling bisa nelpon 1 atau 2 menit, suara jelas, tapi dengan harga yang lebih mahal. Lewat jalur telepon ya. 1-2 menit aja ya. Itu teh cukup untuk ini ya, sebenarnya pengen 1 jam 2 jam ya Ustadz ya, tapi segitu juga lumayan untuk mengurangi kerinduan dengan keluarga. Kalau sekarang kan boro-boro itu ya Ustadz ya. Kita live streaming juga bisa ya Ustadz ya, di sana lagi apa gitu. TikTokan malah tadi kata Ustadz. Makanya itu diantara yang menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk segera menuntaskan 4 tahun. Jadi kita kalau tidak tuntas 4 tahun maka kita belum bisa pulang. Betul. Jadi tiket kepulangan itu nanti diberikan oleh Al-Azhar kalau kita sudah selesai S1 itu. Jadi berarti teman-teman udah bisa didengarkan tadi sedikit tips-tipsnya yang
untuk kehidupan sehari-hari mungkin sebagai mahasiswa kita selain harus sabar, terus kemudian bekerja keras, belajar di sana, kita juga harus jadi mahasiswa yang hemat, terus kemudian bisa memanage waktunya tuh sebaik mungkin biar cepat pulang ke Indonesia. Nah ini teman-teman juga banyak yang dapat beasiswa di dalam maupun di luar negeri dan akunnya itu tidak langsung auto debit tapi bisa dicairkan. Nah itu uang beasiswa itu ingat ya amanat dari yang ngasihnya itu untuk kehidupan kita sehari-hari, bukan untuk foya-foya atau jalan-jalan ya Ustadz ya. Apalagi di luar negeri mah banyak godaan ya Ustadz ya. Banyak tempat wisata. Mesir itu tempat wisatanya luar biasa, berbeda dengan Saudi. Sebenarnya saya tahu informasi tentang Saudi. Kalau Saudi itu kan wah nyaman lah. Kalau mau boleh yang nyaman tuh Saudi lebih nyaman. Madinah beasiswanya wah cukup, makanya ada yang teman-teman mengatakan kalau di Mesir itu kan masyakoh sabar warroha. Iya betul. Kalau di Saudi itu kalau sudah adalah arroha arroha wa ni'mah. Oh emang lebih enak ya Ustadz ya di Saudi itu? Saudi lebih enak. Nggak terlalu di-push juga untuk belajar Ustadz di sana? Oh, ada sedikit perbedaan antara Saudi dengan Mesir ya. Kalau di Saudi itu kita benar-benar dijadikan mahasiswa yang disiplin. Harus disiplin. Ke kampus di absen. Kalau banyak bolosnya itu langsung istilahnya itu Hirman itu istilahnya, mereka bilang Hirman itu udah nggak bisa ikut ujian. Hirman ya, nggak bisa, betul ya, di skor sama pokoknya nggak bisa ikut ujian. Adapun di Al-Azhar kita tidak diharuskan untuk masuk kampus. Kenapa? Karena Al-Azhar ini kampusnya kalau bisa dibayangkan, kampusnya muatnya untuk 100 orang ya, tapi mahasiswanya ada 400. Bertumpuk-tumpuk kalau asli semua masuk ya Ustadz ya. Bukan ada sempet yang Al-Azhar itu mahasiswanya males-males ya. Pernah zaman saya Al-Azhar mewajibkan untuk hadir. Semua. Itu di kelas saya, di kelas disebutnya mudarraj yang bertingkat itu cukup luas, bisa nampung ya 200 mahasiswa tuh. Jadi seperti bioskop lah ya, tempatnya di atas, dosennya di bawah. Berundak-undak gitu ya tangga. Betul. Sebutnya mudarraj. Diwajibkan hadir Bu. Itu sampai ini dosen duduk di sini, ini di depannya mahasiswa, dikelilingi mahasiswa berdiri. Kayak konser ya, itu kuliah atau konser ya. Saking banyaknya Ustadz ya mahasiswanya. Inilah Al-Azhar. Ini Al-Azhar. Ketika diwajibkan maka akan seperti ini. Jadi sebenarnya yang wajib itu ujian ya Ustadz ya? Yang wajib ujian. Harus lulus. Kemudian kita memanfaatkan tidak wajibnya hadir itu memanfaatkan untuk mengambil talaqi istilahnya. Kita bisa gitu betul, karena Al-Azhar itu dulunya bukan jami'ah tapi jami'. Apa bedanya? Jami' itu masjid. Jadi belajarnya itu di masjid seperti halaqah. Kan istilahnya ada ruwak ya. Ruwak itu teras masjid lah. Jadi ada di beberapa teras masjid. Masjidnya sebetulnya seperti Masjid Nabawi atau Masjid Haram, di tengahnya terbuka. Nah di sekeliling tempat yang terbuka itu ada halaqah, majelis-majelis ilmu pengetahuan. Tiap hari ada. Kayak di Salman ITB mungkin ya Ustadz ya? Nah itu miniaturnya mungkin ya. Kalau di sana lebih banyak lagi. Karena Al-Azhar dari awal sejak dinasti Fatimiyah mereka ingin menyebarkan paham Syiahnya itu dengan dengan dibuatlah masjid dan di sana diajarkan paham-paham Syiah. Kemudian baru zaman Salahuddin Ayyubi diganti dengan Sunni dan masih tetap dijaga bagaimana kita diajarkan mazhab-mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, walaupun terbesar adalah mazhab Syafi'i, Maliki. Adapun Hanafi sedikit. Madhab Hanafi sedikit, apalagi Hambali itu sedikit di sana. Yang terbanyak adalah madhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kan setelah ke Mekah belajar di Imam Malik, kemudian hijrah pindah ke Mesir dan sampai meninggal di sana Imam Syafi'i. Menyebarkan ilmunya di
di Mesir. Di Mesir Di ya. Mesir. Nah tadi kembali lagi Ustadz, kan tadi katanya di Saudi itu disiplin. Nah ini kan ada juga yang pengen juga ke Saudi nih. Benar. Nah tapi tadi kata Ustadz rohah wa nikmah itu apanya Ustadz? Jadi kalau di Saudi itu ya betul-betul kita dipola untuk disiplin sehingga kita mengikuti, bahkan teman sekamarnya itu dengar-dengar ya di Saudi itu kita tidak bisa bareng sama senegara. Oh. Jadi sekamar itu disengaja oleh pihak kampus dibarengkan dengan negara orang dan mahasiswa asing, sehingga akan cepat dalam berbahasa Arab. Kalau di Mesir kita nanti ngumpul lagi bareng sama orang Indonesia, bahkan ada orang Sunda, jadi ngobrolnya Sunda juga. Oh gitu ya. Iya. Kemudian nikmahnya seperti apa? Nikmahnya adalah selain memang studi gratis, uang sakunya di sana lebih besar. lebih besar. Oh, lebih besar. Itulah nikmahnya ya. Nikmat. Kalau di Saudi Bahkan gitu. tiap musim haji kita bisa diberi kesempatan untuk haji atau bisa umroh, dan tiap tahun ada tiket pulang ke Tiap tanah tahun. Tanah adat. Kalau salah begitu ya, ada tiap tahun tiket pulang. Jadi pulang. lebih makmur gitu ya si mahasiswanya gitu ya, karena mungkin dibatasi juga ya jumlahnya, tidak semembludak di Mesir gitu ya. Tidak sebanyak di Mesir. Adapun di Saudi dibatasi, dan wallahu alam ya apakah ada untuk banat untuk perempuan atau tidak. Dengar-dengar agak sulit ya Ustaz ya. Yang jelas kita lihat bahwa ustadz atau ulama-ulama dari Saudi itu umumnya Ikhwan. ustadz laki-laki ya. Iya. Ustadz Firanda, Ustadz Syafi, Ustadz Riza, Ustadz Khalid. Umumnya laki-laki, nggak ada yang Oh itu dari Saudi semua. dari Saudi. Adapun di Mesir ada kesempatan untuk banat untuk perempuan, dan yang membuka peluang yang sama besarnya dengan ikhwan, dengan banin, walaupun tetap yang laki-laki jauh lebih banyak. Iya. Nah, kalau tadi kata Ustadz, kalau di Mesir itu ya agak susah untuk lancar berbahasa Arabnya itu karena selain nanti bareng lagi ngumpul sama teman senegara, teman sedaerah, akhirnya ya tempatnya Mesir tapi ngomongnya mah Sundawenya gitu. Nah, itu gimana Ustadz cara menyiasati teman-teman nanti di sana biar lebih lancar komunikasi? Apakah kita harus sengaja mengasingkan diri jadi kumpul sama orang asing gitu atau gimana Ustaz? Mungkin itu diantaranya. Ada teman-teman kalau yang tinggal di asrama Al-Azhar ya, disebutnya Madinatul Bu'uts ya. Madinatul Bu'uts jadi khusus asrama buat mahasiswa asing. Madinatul Bu'uts Islamnya. Nah, kalau teman-teman yang tinggal di asrama Al-Azhar, mereka akan berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa yang dari luar negeri, dari Afrika, banyaknya Afrika, dari India, dari Thailand, kalau Malaysia sedikit sebetulnya. Malaysia karena dari pemerintahan Malaysia sendiri dibangunkan atau beli beberapa apartemen khusus gitu. Ya, jadi apartemen buat mahasiswa Malaysia. Jadi mereka sulit berbaur dengan kita gitu ya? Iya betul. Tapi saya banyak teman-teman dari Malaysia, karena kita belajar bareng dengan mereka. Apalagi pas mau ujian itu ada istilahnya talkhis ya, Talkhis itu ringkasan dari diktat. Rangkuman dari diktat. Itu teman dari Indonesia itu paling laku di fotokopi. Oh iya. Jadi selain karena memang kan males baca bagus, buku tebalnya ya. Betul. Buat rangkuman dan tulisannya dia bagus. Dia bagus, jadi kepake gitu. Masya Allah. Berapa ribu itu di fotokopinya? Sama teman-teman dari Asia itu, ini teman dari Palembang yang namanya Ustaz Abdul Latif. Allah yahfaduh. Dia bermanfaat sekali itu tulisannya. Oh itu yang menulisnya? Ya, dia rajin bikin talkhisan atau rangkuman. Nanti sama temen-temen dari Asia itu selalu dipinjam, ada di fotokopi. Iya. Gratis ya silakan. Gratis. Itu rangkumannya bukan soal dan jawaban ya yang dicontek ya. Nggak ada itu buat ngafalin ya Ustaz ya. Jadi dari dosen juga kita diberikan istilahnya tahdid batasan. Jadi dari diktat yang tebel itu nanti dosen sebetulnya ya
sayang juga lah sama Kisi-kisi kita lah ya. Pasti ini dari sini, dari judul ini, dari judul yang kemungkinan akan diujikan. Jadi ada kisi-kisi, tenang ya. Jadi nggak akan wah gimana gitu ya. Nah, mungkin banyak ketemunya pas ujian ya Ustadz ya. Akhirnya Betul. oh ini teman-teman saya. Betul. Kita di sana tidak ada persaingan ketika ujian, tidak ada, Bu. Kita harus sama-sama lulus. Kita belajar bareng. Kita lulus bareng. Makanya sampai teman-teman kan bikin rangkuman, bagikan ke teman-temannya gitu kan. Jadi jangan egois sendiri gitu ya. Betul. Kita diajarkan untuk apa ya? Untuk berbagi dengan teman-teman, apalagi kan teman-teman dari pesantrenan, mereka paham betul tentang bagaimana membahagiakan teman yang lulus bahagia. Kadang ada yang teman yang lulus kita datangi, dihibur gitu. Ya, berarti ada support system ya, saling mendukung gitu kalau ada sesuatu yang kurang menyenangkan gitu ya di sana. Betul. Nah, Ustadz kalau gaya hidup mahasiswanya di sana seperti apa sih Ustadz? Apa lebih islami gitu jadi? Zaman saya, sekarang ya? Iya. Zaman saya dulu ya banyak teman-teman seangkatan saya yang di Departemen Agama, mereka banyak yang ikut talak ya Bu. Talak yang ngafalin Quran ya dengan syekh karena lebih utama adalah dengan syekhnya langsung ya. Karena penting juga sanad ya. Ada yang menyebutkan al-isnad minad din, sanad itu termasuk dari agama. Laula sanad laqala man syaa. Kalau tidak langsung belajar dengan gurunya ya, sanad itu langsung dengan gurunya, maka orang akan ketika membaca buku akan mengatakan sesuai dengan keinginannya. Oh iya. Kalau ada sama gurunya kan nanti jelasin ini maksudnya begini. Kalau baca kan kita tidak ada yang mengarahkan tafsirnya ini gimana seperti kita apa. aja. Betul. Iya. Makanya bahkan yang mengatakan nanti ya khawatir juga kalau kita hanya membaca sebatas dari buku saja, nanti gurunya adalah setan. Oh gitu. Betul. Ya, Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sudah menghafal Al-Muwatta itu sudah dihafal, padahal belum bertemu dengan penulisnya Imam Malik. Sudah dihafal dulu Al-Muwatta itu, baru datang ke penulisnya. Jadi tidak cukup untuk menghafal dari buku itu, tapi mendatangi syekhnya ya, penting gitu. Untuk kita tahu apa maksud dari tulisannya. Betul, maksudnya itu. Adapun ya zaman saya ketika agak jauh dengan ujian, banyak teman-teman yang sibuk dengan organisasi. Yang di organisasi di dalam ini Indonesianya gitu. Indonesia. Kemudian nanti akan ada pekan olahraga Bu. Tiap kekeluargaan ada. Jadi ada pekan olahraga untuk refreshingnya Jawa gitu. Barat. ada Jawa Barat resmi Bu nanti. Timnasnya gitu. Betul, dari Bandung cukup mereka satu versi. Mereka cukup berdikari Bandung gitu. Nanti ada wilayah-wilayah yang masuknya sedikit nanti digabung. Saya sendiri karena saya tidak waktu itu menetapnya di Sumedang, ya domisili di Sumedang, maka saya masuk jadi Sumedang. Padahal lahir di Bandung, tapi nggak apa-apa. Nanti ada mahasiswa Sumedang juga. Gitu. Ada mahasiswa Sumedang, tapi sedikit-sedikit. Makanya digabung. Saya itu masuknya lucu juga namanya, susu basi. Apa itu susu basi? Jadi gabungan antara beberapa daerah kota ya. Subang, Sumedang, Bekasi. Betul, Bekasi masuk ya, susu basi Bekasi masuk. Dan Karawang, susu basi Karawang kalau salah. Karawang yang masuk masalahnya. Bukan, beda. Saya Subasi Sumedang, jadi ada Bokar, Bu. Bogor, Karawang. Jadi ada olahraganya itu juga. Itu untuk olahraganya ya. Betul, ada olahraganya. Pokoknya rame juga ya. Pokoknya kita itu satu mahasiswa bisa punya beberapa komunitas, Bu. Nanti bagus juga jurusan, ya. Ada olahraga, ada seninya juga. Bahkan seni dari Jawa Barat tuh paling populer di Mesir. Apa itu? Gamelan. Gamelan. Gamelan itu
dari zaman saya, dari zaman sebelumnya juga, bahkan yang saya tahu ya, putranya Ustadz Siddiq Ar-Royarham, ya Ustadz Arif ya. Ustadz Arif itu disebutnya ya itu aktif di gamelan. Jadi turun temurun, bukan dikuasai ya diajarkan terus dengan misalnya baru gamelan ini sering tampil kalau ada event-event internasional, kerutan KBRI. Jadi saya pernah cerita nanti nyanyi bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia yang bahasa Arab, bukan, tapi nyanyi asli Arab, kemudian dengan diiringi musik gamelan. Wah, luar biasa, pasti itu spektakuler banget. Dan itu kalau ada acara-acara besar ditampilkan. Betul. Jadi di kedutaan itu kalau ada acara besar kenegaraan, nanti pentas seni ya, nanti biasanya KBRI menampilkan itu gamelan. Wah, luar biasa, mengharumkan nama Indonesia juga nih. Dan nanti juga olahraga juga, bukan hanya di wilayah Bu. Ada olahraga ya seperti inilah, seperti ponnya gitu. Ini olahraga antar kekeluargaan. Wah, seru juga. Jadi bahkan ada sempat gesekan itu ada juga sama mahasiswa. Oh gitu. Betul. Jadi selain itu, jadi ada hal-hal yang bikin kita seneng juga ya di sana ya Ustadz ya, selain belajar yang sulit itu. Walau alam mungkin tidak akan didapati di perguruan tinggi di negeri yang lain. Yang lain ya. Di sini memang karena komunitasnya besar banget ya Ustadz ya, di Mesir itu, Indonesia itu. Kalau saya teman zaman saya itu kira-kira sekitar 5 atau 6 ribu lah mahasiswanya. Indonesia aja. Indonesia saja. Dan sekarang saya dengar kabar, ya alam benar atau tidaknya sekitar 12 ribuan. 12 ribu Indonesia aja, kebayang. Ya, pasti di sana ya gimana nggak pakai bahasa Sunda ya. Karena memang kayak keluarga ya Ustadz ya, teman senegara. Betul. Itu ya Ustadz ya. Makanya kita membiasakan berbicara dengan bahasa Arab, yang lebih utamanya adalah bahasa Arab fasihah. Ketika ngobrol dengan orang Mesir, kita tanya mereka, ngobrol mereka dengan bahasa Arab fasihah. Itulah yang menambah kita lebih cepat berbicara bahasa Arab fasihah, bahasa Arab internasional. Jadi jangan, bagi teman-teman yang mau di sana, saya menasihati untuk kita tidak terlalu penting lah bahasa amiyah itu. Makanya saya tidak terlalu paham juga sebetulnya bahasa amiyah, tapi untuk mengenal sedikit-sedikit tidak mengapa. Karena nanti kita pulang ke Indonesia yang dipakai adalah bahasa Arab fasihah. Bukan amiyah. Karena nggak ada yang ngerti juga amiyah di sini. Kita mau mati-matian. Kecuali yang sama-sama dari sana. Mengamiyahkan Indonesia nggak mungkin juga. Mungkin. Perlu belajar yang lama. Betul. Ya. Nah, ini yang sering dikhawatirin sama orang tua di rumah. Kalau keluar negeri itu kan kalau anaknya sakit gimana gitu ya. Jadi siapa yang akan mengurus di sana? Sedangkan kan kalau misalnya sekolah mah ada guru. Kalau di sana kan nggak mungkin sama dosen gitu. Nah pasti kan sama siapa. Nah kalau di negara barat kan wajib kalau mahasiswa itu punya asuransi ya, maksudnya agar nanti kalau ada apa-apa terjadi sakit atau kecelakaan itu bisa dengan mudah ditangani oleh rumah sakit karena sudah punya asuransi. Nah kalau di Mesir sendiri gimana Ustadz? Selama saya di sana sehat terus Ustaz? Alhamdulillah, paling sakit sedikit kita ya obat-obat yang warung lah gitu ya. Ke warung juga bahkan. Kalau saya sakit demam, kita percayakan dengan obat-obat tradisional yang ada seperti habas sauda, madu, itu lebih cepat. Di samping memang makanan di sana itu sehat Bu, beda dengan di sini. Gak ada jajanan. Wah sehat. Kita di sana ada jajanan. Tapi sehat ya jajanan. Ya, tidak, kita kan macam-macam, apalagi pewarna, pengawet. Pengawet di sana itu tidak seperti kita banyak jajanan macam-macam, enggak. Di sana jajanan sehat sehingga tubuh kita ya jarang sakit. Pernah ada adik kelas itu nggak tahu ada pendarahan ya, keluar darah lama sama semalaman itu ada keluar darah. Akhirnya ya saya yang jadi paling tua di sana di rumah sana, akhirnya bawa ke rumah sakit, dan biayanya tidak terlalu mahal. Oh tapi biaya sendiri ya. Dan tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Makanya jadi kalau ada yang sakit, masih bisa dengan uang saku kita masih bisa. Masih bisa, nggak terlalu mahal. Kalau ada memang ada teman-teman yang sampai melahirkan istrinya melahirkan ada juga ya Ustaz ya.
Kan ada yang sampai sesar 5 atau 6 kali, di sana sesar nggak apa-apa. Di kita kan batasi 3 kali ya. Sesar di sana bisa. Atau mungkin ada teknik yang tertentu yang mungkin ini ya bisa lebih cepat pulih gitu ya. Malah karena ya kita tahu kan kedokteran itu Mesir jauh lebih tua daripada kita. Iya, pasti. Di zaman peradaban Mesir kuno di sana udah ada pengobatan. Iya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa pengobatan ini sekarang adalah warisan dari leluhur dulu, tidak juga ya. Yang jelas di sana kalau sesar tuh sampai 5 atau 6 kali tetap bisa sesar. Tidak dibatasi, bisa kan 2 ya, ada cukup. Sesuatu, ada sesuatu kayaknya mungkin ada obat herbal tertentu. Mari melahirkan di Mesir aja kalau yang mau sesar. Jadi jangan khawatir kalau memang sakit di sana, insya Allah teman-teman betul-betul perhatian dengan yang sakit. Bahkan ada teman yang tertabrak ya, turun waktu itu mau ngurusin paspor kepanjangan visa, turun dari bis, tertabrak di belakang dan kakinya patah. Pas ke rumah sakit wah ini harus dioperasi. Di sana itu tidak mengenal pengobatan tradisional urut pijit nggak ada di sana. Makanya yang tradisional tuh herbanya gitu. Betul. Tapi kalau caranya mah tetap medis, secara medis. Kalau yang itunya paling tibun nabawi bekam. Ya, bekam. Adapun seperti pijit di sana tidak begitu mengenal, tidak mengenal pijit. Makanya ketika ada teman yang kakinya retak, bawa ke rumah sakit, ini harus dioperasi. Harus dioperasi, digip begitu kan. Dioperasi, pasang itu. Nah, ada teman beliau muridnya Ustadz Marsedek ya. Kang Jozi, Ustadz Jozi dari Kalimantan gitu. Beliau bisa bekam akupuntur. Diobati sama beliau dengan cara akupuntur itu berapa ya, dalam jarak 1 pekan lah. Sudah dilatih suruh jalan. Bisa. Yang tadinya harus dioperasi malah bisa sama. Iya, lebih cepat. Harus dioperasi kan lebih lama penyembuhannya. Dengan akupuntur bisa lebih cepat. Saya menyaksikannya sendiri. Jadi selain memang kita bisa ke rumah sakit, ya dari mahasiswa Indonesianya sendiri mungkin ada yang punya keahlian ya sebanyak 5.000 nggak mungkin lah nggak ada yang ini gitu ya, nggak ada yang nolong kita gitu ya. Pasti ya ada yang nolong mungkin dari segi biaya mungkin kalau ada yang kurang ya Ustadz ya, atau dari ya jadi saling menolong, jadi tidak butuh asuransi ya di sana ya Ustadz ya mahasiswa itu. Kemarin ada teman-teman yang ya jauh setelah saya ada teman yang meninggal di sana, maka kami ya ada dari alumni yuran untuk memulangkan jenazahnya. Ya, kalau meninggalkan itu qadarullah ya. Iya, betul. Sudah qadarullah. Dimakamkan di sana Ustaz. Dipulangkan ke Indonesia. Dipulangkan. Ada juga waktu itu zaman saya tidak pernah ada yang dipulangkan, jadi meninggal di sana dikuburkan di sana gitu. Tidak seperti sekarang yang meninggal sepengetahuan saya dipulangkan ke tanah air dengan biaya yang patungan. Patungan. Karena itu mah takdir ya Ustaz ya. Selain dari keluarga juga biaya dan teman-teman juga ikut patungan. Iya. Jadi jangan takut mau keeng lah bahasa Sundanya ya Ustaz ya di sana mah. Insya Allah ada teman-teman Indonesia juga di sana gitu. Nah Ustaz, ada nggak pengalaman berkesan di sana selama kuliah di sana apa sih? Yang tidak terlupakan lah. Kalau yang berhubungan dengan pendidikan itu kita pas ke kampus itu bahasanya aneh juga. Itu pengalaman tak terlupakan ya Ustaz ya, kaget gitu. Kampus itu kadang bengong gitu, dosen bahasanya bahasa Amiyah, kita nggak ngerti juga. Lain halnya dengan fakultas yang lain, apalagi fakultas bahasa Arab ya, sastra Arab, fakultas Usuluddin itu dosen-dosennya banyak yang membiasakan bahasa Arab fasihah, bahasa fasihah. Nah di fakultas syariah ini hampir mayoritas dosen-dosen menggunakan bahasa Arab Amiyah. Kita nggak ngerti. Jadi nggak ngerti ya pertama. Kemudian itu suasana yang paling berkesan, suasana kalau kita menghadapi ujian. Sibuknya. Kita bawa muqarrar ya, bawa diktat, bawa rangkuman, itu kemanapun kita bawa ya. Sampai ke masjid, kita ngapalin di masjid, berlama-lama di masjid. Di mana-mana dibaca gitu ya Ustaz ya? Baca, kemudian ke teman-teman belajar bareng
sampai ada bimbingan sengaja ya, diadakan bimbingan. Banyak sekali lah. Jadi suasana pas mau ujian tuh di sana kita harus menghentikan semua aktivitas. Kalau tidak begitu ya udah al-qahirah ya, ada bahasa lagi ya. Al-qahirah in lam taqharha qaharatka. Kairo itu apabila engkau tidak menaklukkannya, menundukkannya, maka dialah akan menundukkanmu. Teman-teman ya. Makanya banyak yang gagal tuh kalau yang kitanya udah lalai ya Ustaz ya, nggak sungguh-sungguh, nggak bisa menaklukkan Kairo. Jadi kita tidak bisa bersandar kepada kemampuan diri kita. Ingat nasihat Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau ada seorang tabi'in ya. Nasihat beliau kepada para pelajar itu binafil i'timad, kata beliau, binafil i'timad, hilangkan ketergantungan kepada diri sendiri. Saya pintar, saya punya kemampuan, terlalu saya pede punya kehebatan, gitu. Saya punya pemikiran hebat. Hilangkan, kata beliau. Imam Asy-Sya'bi itu seorang tabi'in yang keilmuannya luar biasa. Binafil i'timad wasairi fil bilad. Kita harus asair fil bilad. Tidak cukup dengan satu sekolah, tidak cukup dengan satu guru, tapi cari guru-guru yang lain. Wasair fil bilad. Wasobri kasobril jamad. Kita harus bersabar seperti bersabarnya benda mati. Jadi kalau saya duduk ya, sabarlah, kuatkan sabarmu seperti sabarnya benda mati. Jadi kalau kita duduk di sini, siapa yang kalah? Ya benda mati. Iya. Benda mati tetap kokoh di sini diem, kitanya yang kalah. Oh iya. Oh jadi harus kokoh ya. Harus kokoh. Wasobru kasobril jamad. Wal bukur kabukuril gurob. Cekatan. Bukur itu kalau kita cekatan harus cepat. Jangan kabukuril gurob. Kita kalau berleha-leha udah kita akan disapu oleh Kairo. Wal bukur kabukuril gurob. Kita harus cekatan seperti cekatannya gagak. Gagak itu binatang yang cekatan, katanya begitu. Makanya Imam Asy-Sya'bi menganalogikan cekatan itu seperti wal bukur kabukuril gurob, harus cekatan. Di masih di sana kita ada peluang untuk kita lulus segera. Jadi jangan leha-leha, menye-menye, terus males-males. Kalau sekarang mager bahasanya Ustaz ya. Jadi malas gerak dia. mager. Jadi nggak mau belajar mager gitu, malas gerak gitu. Mau ngambil minum aja gitu. Kayak aduh itu mah kalau di Kairo udah lewat. Jadi harus kitanya cekatan ya Ustaz ya, seperti burung gagak. Jadi cepet gitu. Ada nasihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila engkau tidak bersabar dengan pahitnya belajar, maka bersiap-siaplah engkau akan terbebani dengan beratnya kebodohan. Biasa. Itu dari Imam Asy-Syafi'i. Ya kurang lebih begitulah nasihat beliau. Sekarang udah jadi quotes itu ya Ustaz, tapi tanpa diketahui ternyata itu kata-kata Imam Syafi'i ya. Jadi kalau Anda tidak mau mati-matian sekarang, maka siap-siaplah nanti suatu saat nanti engkau akan dibebani dengan beratnya kebodohan. Kita nggak punya kalau apa-apa. Berarti harus dari sekarang teman-teman ya yang remaja mau kuliah dimanapun jangan menye ya, jangan mager, jangan leha-leha, harus dari semester 1 harus dikejar. Karena ya sama di kita juga ya Ustaz ya, kalau IPK-nya nggak bagus di semester 1 susah ngejarnya di semester selanjutnya, karena kan akumulasi ya Ustaz ya. Udah jadi kebiasaan nyantai-nyantai ya udah. SKST ya Ustaz. Nggak bisa di Kairo, nggak bisa SKS teman-teman. Jadi kalau mau ke sana emang niatnya ya Ustaz ya. Niatnya emang benar-benar harus mau belajar, bukan mau foto-foto Instagramable. Nah, walaupun memang kita punya kesempatan untuk itu bonusnya ya Ustaz ya. Jangan jadi utamanya Ustaz ya. Saya juga pernah mengunjungi Iskandaria, Alexandria, kemudian ke Sinai, kemudian daerah tempat peninggalan Nabi Musa, gitu kan. Ada disebut katanya Hamam Firaun kan. Hamam Firaun itu adalah kamar mandinya Firaun. Sepi dan di gunung, di tepi pantai, di bawah di gunung itu ada gunung batu ya. Ada gua, di dalamnya itu ada air panas. Ada yang wallahu alam ya secara dulunya gitu. Ada yang mengatakan ini adalah Hamam Firaun.
Tapi jauh-jauh Firaun, cuma di sana ada Jauh-jauh Firaun yang mandinya ke situ. Iya, dari istana ya Luxor ya, Al-Qasr Luxor ke sana cukup jauh. Dari piramid di Giza ke sana cukup jauh. Jadi ya Allah alam ya ini. Itu mah istilah mungkin ya. Saking ininya mungkin ya, saking legendarisnya Firaun jadi kita tetap ada kesempatan untuk berwisata. Tetap bisa, cuma jangan jadi yang utama gitu. Itu bonusnya. Nah Ustadz, nggak terasa kita tuh udah 1 jam Ustadz. Terasa tidak Ustadz? Nah cuma ini masuk ke yang paling intinya nih Ustadz, tips-tips dari Ustadz gimana sih? Yang pertama, biar lolos seleksinya dulu di Indonesia, apa sih tipsnya Ustadz? Yang pertama sekarang sebetulnya informasi tentang bagaimana belajar di Al-Azhar itu sudah terbuka lebar. Kita bisa searching di internet, bagaimana trik-trik menjawab ujian atau soal-soal ujian di Departemen Agama. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan, pertama adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini jadi mata kuliah pokok di Timur Tengah. Al-Quran. Di minimal 2 juz awal itu harus dihafal. 2 juz awal. Jadi kalau teman-teman sudah lewat dari 2 juz, alhamdulillah. Dan soalnya juga tidak terlalu berat sebetulnya. Tapi ya kita harus minimal 2 juz awal itu sudah hafal. Nanti soalnya misalkan masaluhum kamathali ... Nanti ada PG-nya sebetulnya. Oh tulis Ustadz, bukan lisan? Ada tulisan. Kemudian nanti ada istima. Nanti ada rekaman bahasa Arab. Kemudian kita nanti jawab. Ada jawabannya di sana. Listening ya. Listening ya. Ada istimak. Kemudian ya nahwiyah sorob itu sudah harus jadi pegang banget ya. Nahwiyah sorob dikuasai. Itu mah alat banget ya Ustaz. Betul. Percakapan, cakapan dan mufrodat, perbanyak mufrodat. Karena tidak ada batasan apa sih. Pokoknya kalau bisa ngapal 1 kamus ya hafalin. Luar biasa. Karena nanti diacak kita, ini apa sih Mas? Jadi nanti yang ditanyakan adalah persamaan kata. Ini maksudnya apa nih? Tapi dengan ujian bahasa Arab. Persamaan dan wawasan umum Islam. Saya sempat waktu itu pas mau ujian berangkat, alhamdulillah ya. Ketika mau ujian itu betul-betul ada bimbingan dari orang tua, dari bapak ya. Allah yarham sudah meninggal kemarin. Saya belajar nahwiyah sorob dengan beliau, diacak digecek gitu ya. Ini pas mau berangkat itu nanya, tahu nggak presiden Mesir siapa? Pengetahuan Islamnya ya. Nanya terakhir pas mau berangkat, tahu nggak presiden Mesir? Nggak tahu ya. Harus tahu ya. Husni Mubarak. Ada pertanyaan itu. Ada pertanyaan. Teman-teman tuh wawasan keislamannya harus update terus. Itu wawasan dunia Islam saja, dunia Arab, bukan dunia Islam. Dunia Arab. Presiden Mesir siapa? Saya nggak tahu. Kata beliau tahu. Husni Mubarak. Di sana ada. Ya Allah. Man Rais Jumhuriyah Misr Arabiyah. Masya Allah ini ceritanya. Ustaz Muhammad Mulyana, Allah yarham. Banyak sekali jasanya untuk Ustaz ya. Tes lisan. Tes lisan ini mencakup nanti percakapan bahasa Arab di tesnya oleh seorang dosen di UIN waktu itu, UIN Sunan Gunung Jati. Percakapan bahasa Arab, nahwiyah sorob, Al-Quran dites, kemudian fikih ya. Fikih waktu itu dia tanya, saya ingat masih tentang apa dalil wajibnya haji. Dalil wajib dan haji. itu diduetkan Bu, duet. Oh. Jadi bukan seorang-seorang, bukan, berdua. Saya battle ya. Diadukan. Iya. Oh gitu. No. Jadi kalau kebetulan itu lebih pinter ya kita akan kita terlihatnya kurang gitu. Dan ketika kita nggak bisa milih Ustaz partnernya siapa? Nanti ada nomor sekian dengan nomor sekian. Wah, saya dilihatin nomor ujiannya. Wah, saya kebetulan ya qadarullah teman Gontor dari Gontor. Pas di luar mereka berapa bahasa Arab. Kita udah langsung ini dulu aja. Modal waktu itu modal dari Imarat percakapannya. Tapi di sana berlaku Allah ya. Banyak saya berdoa kepada Allah. Dan dari
peserta 150 itu yang lolos hanya 5 aja. Termasuk Ustadz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Dua dari Gontor, tapi bukan teman yang itu yang sama saya. Oh, yang bareng Ustadz nggak lolos? Nggak lolos. Pas di luar tuh saya sapa. Karena banyak pertanyaan dari dosen itu yang tidak bisa beliau jawab. Oh, Dilempar. jadi untuk bahasa memang mereka lebih dalam fasih percakapan gitu ya. Tapi mungkin dari wawasan keislamannya, ya. dalil-dalil. Waktu itu Nawiyah Sorobnya, teman-teman yang memang mau berniat ikut testing, maka Nawiyah Sorobnya wah dikecek. Semua dari Nawiyah Sorob itu udah dianggap selesai baru ikut testing gitu. Jangan coba-coba. Saya juga pas tahun pertama lulus dari Ali itu, ikut tes. Saya nggak pede. Setahun kemudian udah dari Imarat ya. Baru ada kepercayaan untuk ikut testing. Tapi Ustadz 1 kali langsung lolos ya? Iya, alhamdulillah. Dan Ustadz pinter mungkin. Saya tidak mengatakan itu, tapi itu sebenarnya adalah karena dari Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah. Wa syaa fa'al kan begitu. Dan doa orang tua terutama ya Ustadz ya, yang betul, memang sangat menyulitkan. Saya dapat dukungan dari ayah sendiri, dari keluarga, dari ibu juga dapat dukungan. Kuliah. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana teman-teman harus bisa membaca kitab. Baca kitab, nanti dites baca kitab. Baca kitab. Kitabnya gundul ya, kita gundul tidak tahu apa yang mau diujukan, ya nanti sodorkan, ayo baca kitab. Aduh, iya. Tapi insya Allah teman-teman dengan banyak berdoa kepada Allah akan memudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Iya, amin. Mudah-mudahan belajarnya juga ya Ustadz ya, jadi berdoa dan belajarnya ya Ustadz. Doa yang paling penting itu adalah doa kepada Allah. Kita minta segala sesuatu hanya kepada Allah SWT. Bahkan kata Rasulullah SAW, waliyas'alil abdu rabbahu kulla hajatihi hatta syis'ana alihi dan qata'a. Hendaklah seorang hamba itu selalu meminta kepada hambanya, kepada Allah SWT, hatta syis'ana alihi dan qata'a. Bahkan sendal putus itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ingat betul. Ya nasihat Imam Asy-Syafi'i, binafyil i'timad, hilangkan kita ketergantungan kepada diri sendiri. Kita ini tidak ada apa-apanya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya alhamdulillah teman-teman. Nah itu tadi tipsnya. Yang pertama itu tadi bahasa. Lalu kemudian yang utamanya Al-Quran harus hafal minimal 2 juz awal. Lalu kemudian bahasa Arabnya itu harus bisa tulis, baca, dengar, bicara ya Ustadz ya. Betul. Dan terutama Nahwiyah Sorofnya itu yang nanti banyak ditanya secara baik lisan maupun tulisan mungkin ya Ustadz ya. Betul. Dan baca kitab. Baca kitab ya, kitab gundul tentunya ya. Nah, terus kemudian tadi wawasan keislaman, wawasan dunia Arab juga. Lalu kemudian jangan balagoh, lupa ada sedikit balagoh sastra, berarti betul. Ada sastranya juga. Yang dari pesantrenmu udah biasa harusnya ya Ustadz ya. Tapi bahasa balagohnya yang tingkat tinggi. Yang standar yang diajarkan di buku bahasa Arab Departemen Agama sebetulnya. Oh, jadi lebih mudah ya, Ustadz ya. Kalau untuk kita, di Pajagalan, wah itu udah jauh. Di Pajagalan mah kita udah lebih tinggi ya daripada itu. Insya Allah teman-teman yang di Pajagalan, yang di pesantren Persis, yang belajar balagoh dan lain sebagainya, kalau memang bisa, insya Allah bisa ya Ustadz ya dari segi bahasa Arab balagohnya. Lalu kemudian tadi doa dari orang tua dan doa sendiri juga kepada Allah, jangan sombong, jangan takabur ya Ustadz ya. Kalau bukan karena Allah kita juga tidak bisa. Nah kita bisa meneladani Ustadz masuk tes pertama langsung lolos dari 150 terjaring 5 dan Ustadz salah satunya. Alhamdulillah. Itu 5 itu dari Jawa Barat, nanti dari semua kampus Universitas Islam UIN ya. Nanti diadakan. Kalau di Jakarta di UIN Syarif, kemudian di Syarif Hidayatullah dan di Departemen Agama sendiri diadakan. Ini seluruh Indonesia waktu itu teman-teman ada sekitar 90 mahasiswa. 90 mahasiswa. Ya. Tentunya dari ratusan awalnya ya, atau betul. Ribuan mungkin ya. Nah, jadi 90 aja, dan kalau di Jawa Barat 5 ya Ustadz ya. Jawa Barat 5. Alhamdulillah Ustadz termasuk. Nah, Ustadz lalu kemudian tips yang kedua, sukses kuliah di sana. Nah, tadi kan tadi sulit, terus kemudian harus sabar, dan nanti baru
istirahatnya, refreshingnya. Nah, kalau Ustadz sendiri tentu saja kan kalau pergaulan Ustadz ada yang ngajak main lah gitu, teman-teman tuh ada yang udah bolos aja atau nggak usah belajar atau gimana. Kalau Ustadz sendiri tipsnya buat teman-teman remaja di rumah biar sukses kuliah di Mesir tuh? Sebetulnya kita harus punya idealis ini. Punya prinsip sendiri ya. Apakah kita di sana memang mau berlama-lama? Bahkan ada teman-teman yang sengaja 8 tahun. Sengaja. Tapi di sana nggak ada DO ya Ustadz ya? Oh, nggak ada DO. Jadi kalau misalnya 2-3 tahun nggak lulus, nanti pindah fakultas. Oh, dipindahkan. Terus pindah tuh sampai dicoba sampai lulus dia. Ya Allah. Oh gitu ya. Betul, nggak ada DO. Cuman ketika ujian, kalau nyontek tuh diskors 2 tahun. Tuh nggak boleh nyontek. Tadi tuh yang boleh difotokopi tuh ringkasan, bukan contekan. Kalau contekan mah langsung diskors ya Ustadz ya. Bukan rumusan, bukan yang ditulis di tangan gitu ya. Jadi kalau nyontek diskors 2 tahun, berarti memang harus disiplin ya Ustadz. Makanya teman-teman dari mahasiswa Indonesia yang dikasih tahu jangan nyontek. Sering ada kedapatan ya teman-teman bukan dari Irak gitu ya, bukan ada teman-teman di depan di tempat saya ujian, teman-teman dari Irak ambil contekan ini pakai imamah begitu, ambil contekan kelihatan sama pengawas, pengawas kelihatan, wah langsung itu nangis. Tapi dia karena waktu itu Irak sedang perang, dia mengatakan negara saya sedang perang dan saya harus pulang. Akhirnya diskors tuh pulang. Enggak, dia pokoknya nggak bisa ujian. Mau kuliah silakan kuliah, tapi selama 2 tahun dia tidak bisa ikut ujian. Mau kuliah silakan. Oh, jadi masih di Mesir juga nggak apa-apa, cuma nggak bisa, nggak diakui lah ya. Nggak diakui, dia udah Tapi kalau itu waktu itu diampuni lah sama pengawas. Oke, kamu awas sekali lagi kan. Tapi kalau misalnya Mesir, wah itu sudah tidak ada ampun lagi. Oh, lebih keras ke mahasiswa Mesir. Mereka kan malu lah. Masa mahasiswa dari negara sendiri pribumi kayak gini itu kelihatan, nanti dia nangis dah. Diambil kartu pelajarnya, dikasih ke dekan gitu ya. Dekan fakultas. Dia catat skors 2 tahun nggak bisa ikut ujian. Jadi masih ada sisi kemanusiaannya tuh, nggak ada yang sampai di DO sama sekali. Tapi bahkan kalau yang nggak lulus dicoba di sana sini, dan bahkan kalau yang nyontek pun diskors. Walaupun itu emang ini banget sih, kena mental banget ya Ustadz ya. Dan jadi jangan coba-coba nyontek sebenarnya ya. Itu. Jadi tadi tipsnya kita harus punya prinsip apapun yang nanti kita hadapi, teman-teman yang mungkin nanti ada yang baik, ada yang mungkin kurang baik pergaulannya, kita tetap harus punya prinsip kita di sana mau apa ya Ustadz ya. Betul. Itu kembali ke situ. Nah, terakhir Ustadz, kalau pengen lulus cepat, nah Ustadz selain tadi terjaring pertama kali ujian di Indonesia langsung lolos ke sana, terus di sana juga punya prinsip untuk terus belajar biar cepat pulang juga Ustadz ya, salah satunya motivasinya. Betul. Dan lulus tepat waktu 4 tahun. Nah, Ustadz untuk lulus cepat di sana tuh apa sih Ustadz tipsnya? Kita harus membuat komunitas, membuat suasana yang belajar yang ini. Jadi kalau kita gabung dengan, ya bukan saya ini, jadi kalau sama teman-teman yang biasa berleha-leha, kita kayak gitulah. Kalau kita gabung sama teman-teman yang antusias dalam belajar, maka kita akan terbawa juga. Gitu kan. Jadi kayak tabiatnya tuh menular ya Ustadz. Betul, makanya kata Rasulullah kan, masalul jalisis soleh kahamilil misk. Perumpamaan teman duduk ya, sahabat ya, teman ngobrol bareng itu lama-lama jalis ya kata Rasulullah, kahamilil misk, seperti orang yang membawa minyak wangi. Bisa jadi kita dapat hadiah minyak wanginya, atau minimal kita mendapatkan aroma wanginya gitu. Jadi kita bareng sama teman-teman yang memang semangat dalam belajar, maka kita akan terbawa seperti itu. Jadi kadang malu kalau teman-teman begitu belajar, kita nyantai-nyantai, wah malu kita. Iya. Tapi kalau semuanya nyantai, kitanya juga nyantai. Yang serius kadang jadi terbawa juga. Iya betul, karena kayak aneh sendiri ya Ustadz ya. Kalau kita belajar sendiri di antara teman-teman yang malas. Jadi bertemanlah dengan orang yang benar ya. Ya dimanapun sama sebetulnya. Ya, betul. Jadi di Indonesia pun sama, dimanapun sama. Kita cari komunitas yang baik lah, lingkungan yang baik, sehingga itu diantaranya
beberapa tips yang membuat bisa tuntas tepat waktu. Insya Allah yang lain juga bisa ya Ustadz ya, seperti Ustadz ya. Yakin bisa, insya Allah. Insya Allah. Pada Allah SWT. Ya, nah teman-teman jadi bisa dicontek nih tips-tipsnya dari Ustadz apa saja tadi, dari mulai gimana kita bisa lolos dari seleksi di Indonesia, lalu kemudian di sananya gimana kita bisa tetap belajar, lalu kemudian akhirnya lolos tepat waktu gitu ya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa pantengin terus website Kementerian Agama, karena untuk tahun 2022 ini sepertinya belum buka, katanya dengar-dengar bukanya Ramadan ya Ustadz ya. Nah, biasanya bulan Mei kan? Mei. Ya. Zaman saya sekarang April atau Mei. Ketika tadi saya coba buka itu sudah ada pengumuman kelulusan yang 2021 gitu. Jadi 2021 sudah ada yang lolos sekitar 5.000 gitu kalau nggak salah. Nah itu silahkan teman-teman juga nanti terus pantengin di sana biar nanti tahu update terbaru kapan dibukanya Universitas Al-Azhar ini. Dan selain Al-Azhar juga ada Universitas Timur Tengah yang lain gitu ya. Jadi teman-teman harus selalu searching. Kalau sekarang mah enak ya Ustadz ya. Kalau dulu mah harus tanya-tanya, harus lewat lembaga ya Ustadz. Jadi sekarang kalau memang tantangannya sekarang lebih berat. Anak-anak sekarang tantangannya lebih berat. Tapi secara fasilitas itu jauh lebih mudah. Kita mau apapun sekarang bisa dapat. Di rumah pun kita nggak usah jauh-jauh keluar. Di rumah kita mau belajar bisa ya. Ya untuk soal-soal tes ke Mesir juga sekarang banyak yang di-share gitu. Mengupload tinggal kita lihat tuh dari tahun ke tahun bahkan contoh-contohnya ya. Contoh-contoh soal dari tahun. Kalau saya cari ujian zaman saya belum ada. 2003 itu nggak ada. Baru paling ada yang upload itu 2016 ke sini. Nah, baru-baru ya yang baru ada. Dan tambahan sekarang itu selain 4 tahun di kuliah, ada tambahan 1 tahun pertama dari namanya Daurah Lughawiyah. Daurah Lughawiyah itu pelatihan bahasa selama 1 tahun, jadi mantapan dulu bahasanya biar mengenal juga mungkin cara belajar bisa seperti apa. Kalau di pesantren kan ada Diniyah Wustonya atau tajiziyahnya, persiapan ada persiapan terlebih dahulu di 1 tahun agar nanti mahasiswa lolos tepat waktu. Amin. Nah itu kemudahan-kemudahan zaman sekarang ya teman-teman. Jadi jangan putus asa untuk kuliah di luar negeri, terutama di Mesir di Universitas Al-Azhar yang merupakan universitas tertua di dunia ya salah satunya. Kita bisa di sana tuh kayak kita jalan-jalan di tempat yang legenda gitu ya, legendaris gitu ya. Jadi pasti luar biasa banget gitu bisa belajar di sana. Nah, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Amin. Sama-sama telah mengundang di acara ini. Ya. Saya ucapkan mudah-mudahan Yayasan Dialog Islam ini selalu eksis untuk berkhidmat kepada umat. Amin. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan Ustadz juga tidak kapok ya diundang ke sini. Mau ke sini lagi. Iya. Terima kasih juga teman-teman di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan maupun salam-salam dan juga sudah menonton di rumah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ada guna dan manfaatnya, terutama untuk kita semua di sini yang menyampaikan dan juga umumnya untuk teman-teman di rumah yang mendengarkan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.